Baru belajar fotografi di 2023. Gini nih tahapannya, let's go kita bahas. Hai, kenalin gue Osen Robeni, gue adalah seorang fotografer produk yang berdomisili di Bandung. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih tahapan-tahapan dan apa aja sih kira-kira tahapannya kalau kalian mau belajar fotografi di tahun ini. Karena gue tuh ngeliat ya, di tutorial di YouTube yang gue cari tuh itu video-video lama gitu, nggak ada yang ngebahas tentang belajar fotografi di tahun 2023 ini atau bahkan nanti di 2024. Dan hopefully video ini bakalan bermanfaat buat kalian yang baru aja mulai terjun di hobi fotografi ini, atau ya emang suka aja dan perlu belajar lagi gitu dari awal. Nah, di sini gue bakalan bikin playlist terkait dengan basic fotografi dari tahapannya, dan nanti bakalan dibahas detail per detail dari tiap segmennya. So stay tune aja sampai video-video lainnya lagi nanti. Nah, di video ini kita bakalan baru aja mau bahas tentang tahapannya, bukan secara detailnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas. Let's go. Tahapan yang pertama sebenarnya itu kalian kalau misalnya punya kamera nih ya, kamera mirrorless ataupun DSLR, itu yang pasti harus dulu pahami tentang basic-basic kamera kalian. Mulai dari tombol-tombolnya, dial-dialnya, terus juga menu-menu yang ada di kamera kalian, settingan-settingan, dan lain-lain. Ketika kalian udah paham, udah ngerti tombol-tombolnya, baru kita mulai belajar fotografi. Nah, itu nggak dihitung ya sebenarnya tahapannya. Tapi yang berikutnya, setelah kalian udah paham, tahapan yang pertama yang harus dipelajari ini pertama adalah segitiga exposure. Di video lainnya nanti gue bakalan bahas lebih detail terkait segitiga exposure ini. Tapi intinya di sini kalian harus paham tentang segitiga exposure. Kenapa sih harus paham tentang segitiga exposure? Biar kalian ketika ngambil gambar itu bisa pas dari penerangan dan gelapnya. Jadi nggak gelap, nggak terang, tapi pas gitu, enak gitu dilihat. Itu yang paling pertama kalian harus pelajari, segitiga exposure. Nah, segitiga exposure ini juga nanti berkaitan sama di kamera kalian nanti. Makanya sebelumnya harus paham dulu tentang basic-basic dari kamera kalian. Segitiga exposure ini ada ISO, shutter speed, dan aperture. Nah, nanti kita bakal bahas nih lebih lanjut. Tahapan yang kedua, kalian juga harus paham tentang komposisi. Nah, komposisi ini itu sebenarnya kayak resep buat kita sebagai fotografer, dan resep ini tuh udah diciptain oleh para pendahulu gitu, yang bisa ngebantu kita bikin foto jadi enak dilihat, jadi estetik, jadi bagus lah intinya. Nah, kita juga bisa manfaatin resep-resep yang ada dari komposisi-komposisi yang udah ada, dari mulai rule of third, leading lines, symmetries, dead center, dan lain sebagainya. Itu banyak, itu bisa kalian kolaborasiin dan kalian bisa coba terapin juga di foto kalian, biar foto kalian itu bisa lebih bagus. Komposisi ini ibaratnya kayak kita menempatkan secara kreatif objek-objek tertentu biar jadi enak banget dilihat. Nah, yang berikutnya yang kalian harus pelajari itu ada angle. Angle ini sebenarnya basic ya, dan gampang banget buat dipelajari gitu. Karena sangat-sangat simple, tapi intinya kalian juga harus peka. Dalam pengambilan angle ini kalian harus coba cari spot-spot tertentu atau pandangan-pandangan tertentu yang gak umum. Karena kalau umum ya pasti ya bakalan boring gitu kan. Nah, makanya ketika kalian belajar angle, praktek belajar angle itu kalian coba cari spot-spot atau sudut pandang yang gak umum, yang itu bakalan menarik banget lah buat kalian coba. Nah, tahapan yang keempat ini tentang lighting. Sebenarnya kalau lighting tuh bahasanya panjang banget. Bahkan gue tuh belajar sampai 2 tahun. Ya, 2 tahun kurang lah tentang belajar lighting ini. Ada lighting flash, ada lighting continuous, dan ada natural light gitu. Tapi kalau buat awal, kalian bisa pahami dulu dari natural light-nya dulu. Dari cahaya matahari dulu. Karakter cahaya matahari. Itu dia berubah warna di pada jam berapa. Terus juga arah dari cahaya matahari itu sendiri. Yang mengikuti dari pergerakan jam juga. Dan keras lembutnya cahaya matahari itu juga kalian harus pahami dulu. Itu minimal kalian paham aja dulu. Basicnya dari natural lighting. Nanti baru bahas tentang artificial lighting yang ada di fotografi. Yang terakhir yang bisa kalian pahami dan berbarengan dengan yang tadi itu tentang editing. Nah, editing ini penting ya menurut gue, karena kalian tuh bisa menyulap gitu ya gambar yang warnanya nih, ingat ya, warnanya tuh biasa aja jadi luar biasa. Nah, kemampuan editing ini juga mahal. Nggak bisa semua orang tuh bisa dapetin warna yang kalian ulik kalau kalian itu jago. Makanya penting buat kalian pelajari, dan ini bisa berbarengan ya ketika kalian belajar segitiga exposure terus kalian juga belajar editing, itu juga bisa. Dan ini penting menurut gua. Kalaupun kalian untuk awal mungkin kalian bisa belajar tentang basic exposure, tentang pewarnaan, nggak usah ngomongin tentang digital imaging, terus juga tentang retouch, nggak usah dulu lah.
yang penting tentang basic exposure-nya dulu, dari gelap terangnya gimana caranya biar kontrasnya itu nggak lebay, terus juga gelap terangnya bagus, warnanya oke. Itu aja dulu. Nah, nanti setelah lebihnya itu bakalan panjang banget tentang editing. Nah, di sini gue bakalan coba bahas lebih lanjut terkait basic-basic ini. So, mungkin itu aja sih yang pengen gue sampaikan tentang tahapan-tahapan fotografi. Hopefully kalian bisa mengambil hikmahnya dan coba mulai belajar fotografi dari sekarang dengan tahapan-tahapan yang gue tadi udah bahas. So, mungkin itu aja. Tungguin di playlist dan video-video berikutnya tentang basic fotografi. Semoga bermanfaat. Thank you.